Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Saat ini kita sedang berada di lahan dalam rangka untuk memunguti katak-katak yang sudah ripah ataupun yang sudah terjatuh, kawan. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa katak yang sudah lepas dari batangnya, terutama untuk lahan yang menggunakan mulsa, ini sangat berisiko, kawan, ya, sangat berisiko. Contoh misalnya adalah ini yang di tangan saya. Nah, katak ini adalah katak hasil dari panenan kami sendiri. Kalau kita pencet, dia busuk, kawan. Hal ini terjadi karena ketika katak ini lepas, ya, kemudian dia berada di atas permukaan mulsa, sedangkan beberapa hari itu tidak terjadi hujan, panasnya luar biasa. Yang terjadi adalah katak ini mengalami matang, ya, prosesnya adalah matang. Oleh karenanya ini perhatian kepada kawan-kawan, terutama adalah yang menggunakan mulsa. Apabila katak itu sudah lepas, ya, sudah berjatuhan seperti yang ada di lahan kami seperti ini sudah lepas, ya. Ini alangkah baiknya diambil, kawan. Karena apa? Karena ketika berada di atas permukaan mulsa seperti ini sangat berisiko. Contoh misalnya, ini adalah katak yang baru kita pungut. Kalau kita pencet, kawan, nah seperti ini kejadiannya. Dia adalah matang karena terkena suhu tinggi. Suhunya adalah suhu dari atas, dari sinar matahari. Kemudian mulsa ini juga memantulkan sinar matahari yang dipancarkan, ya. Akhirnya yang terjadi bahwa katak itu dari dua sisi, atas bawah, terkena panas, sehingga mengakibatkan istilah Jawanya adalah lonyot, kawan. Nah, ini matang, ya. Banyak sekali katak-katak kami yang berada di atas mulsa. Kalau yang berada di tanah seperti ini aman, ya. Kalau yang berada di tanah ini aman, karena kalau berada di tanah, walaupun dari atas terkena sengatan sinar matahari, yang terjadi adalah bahwa tanah itu masih memiliki suhu yang agak lembab, terutama meskipun entah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali daerah kami masih turun hujan, kawan, sehingga tanah itu masih ada kelembapan. Yang terjadi ketika katak itu berada di atas permukaan tanah seperti ini, ya, walaupun dia di samping mulsa masih aman, ya, masih relatif aman, ya. Ini juga aman. Tapi kalau yang berada di atas mulsa itu sangat berisiko. Nah, kemudian kalau yang berada di bagian tanah seperti ini, kawan, aman, ya, kondisi kataknya aman dan dia sudah kering, ya. Bagian yang lepas ya sudah kering. Ini menandakan bahwa kita harus hati-hati, harus cermat ketika menguti katak, terutama adalah lahan-lahan yang berada di yang menggunakan media mulsa. Ini sangat rentan terhadap sengatan sinar matahari, karena mulsa itu sendiri memantulkan sinar matahari panas, kemudian dari atas juga terkena sengatan sinar matahari. Yang terjadi katak banyak yang busuk, ya. Busuk ini karena matang, kawan. Oleh karenanya himbauan dari saya, apabila kawan-kawan itu penanam porang yang menggunakan media mulsa, segera mungkin untuk mengambil katak-kataknya yang tergeletak di lahan, terutama adalah katak-katak yang sudah lepas seperti ini. Nah, ini harus diambil. Kalau yang di tanah ini sebenarnya tidak apa-apa, cuman sekali jalan, ya, sekali jalan kita ambil, tidak ada salahnya, kawan. Nah, kemudian ini juga berada di atas, tidak tertutupi oleh dedaunan atau pohon, tapi dia aman karena berada di tanah, kawan. Ini juga aman, ya, tidak matang. Ini juga aman karena tanah ini masih ada lembab-lembabnya, masih ada dingin-dinginnya, sehingga walaupun dari atas terkena sengatan sinar matahari, tetapi dari bawah masih ada keseimbangan kelembapan dari tanah, sehingga menjaga katak itu agar tetap aman walaupun terkena sengatan sinar matahari, kawan. Ya, kita punguti kataknya, kita punguti, kawan.
Kemudian kita tunjukkan hasil dari pengambilan katak hari ini ya. Ini yang nampak, kita ambil dulu, kita ambil. Kemudian kita perlihatkan hasil dari katak yang kita pungut hari ini, bahwa katak yang dihasilkan dari tanaman kami ya menggunakan bibit katak isi 700-800 per kilogramnya ya, bervariasi kawan. Ada yang menghasilkan katak sebesar ini ya, ini besar-besar, ini masuknya katak super, barangkali yang sekilo isi 100 ya, cukup besar-besar. Namun ada pula yang sangat kecil ya, yang hasilnya sangat kecil ya, seukuran segini ya. Ini dulu juga kita tanamnya katak-katak ukuran segini kawan, kecil-kecil segini ya. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya bagus, karena kita memang waktu itu pupuk dasarnya lumayan banyak, karena lahan ini adalah lahan baru yang baru kita tanami porang musim ini, sehingga untuk jaga-jaga lahan ini apakah subur atau tidak, maka kita beri pupuk dasar yang lumayan banyak agar pertumbuhan dari tanaman porang itu cukup bagus. Alhasil katak-katak yang dihasilkan ya ada yang sebesar ini kawan ya, walaupun tidak sangat banyak tapi tetap ya persentase 30% insya Allah ada katak-katak yang sebesar ini besar-besar. Kemudian yang medium juga ada, alhamdulillah ya, ini medium. Kemudian tadi yang kecil-kecil, super kecil juga ada ya, seperti ini kurang lebih isi 900-an ya, masih ada juga. Alhamdulillah hasil yang kita peroleh hari ini kurang lebih ya sekitar 10 kilo. Tadi kita berangkat asar ya, habis asar ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore ya, durasi 1,5 jam kita ambil katak ya, dapat kisaran 10 kilo. Alhamdulillah kawan. Demikian dulu informasi yang dapat kita sampaikan. Intinya bahwa ketika kita tanam porang di lahan yang menggunakan musa, maka sesegera mungkin katak-kataknya diambil kawan. Kalau tidak diambil bisa saja terjadi katak kalian atau katak kita adalah matang karena tersengat sinar matahari, sedangkan pada bagian mulsa juga memantulkan sinar matahari, sehingga dari atas bawah terkena sinar matahari yang terjadi kataknya banyak yang busuk ya, banyak yang busuk. Ya demikian dulu kawan, selamat sore, selamat beraktivitas atau kembali ke rumah untuk beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.